Sebelum kita mulai kuliah ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk baik di komentar video pembukaan kemarin maupun di Instagram saya @denny.painting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan, masih bersama saya Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, program ini merupakan kuliah online gratis seni lukis abstrak dalam rangka giveaway syukuran Painting Explorer Channel setelah mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber. Di pertemuan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan video pembukaan giveaway kuliah seni lukis abstrak. Baik rekan-rekan, alhamdulillah kemarin baik di komentar maupun di live chat banyak rekan-rekan yang terlibat, baik menyapa, beropini, maupun bertanya. Nah, saya coba klasifikasikan beberapa pertanyaan dan coba kita jawab lewat kesempatan ini. Pertama yang ditanyakan adalah waktu tayang. Di video pembukaan kan saya sebutkan bahwa ada 15 pertemuan, ada 15 kuliah, 5 teori, dan 10 praktek. Nah, itu kapan penayangannya? Begini rekan-rekan, saya inginnya video saya buat setelah video yang awal terupload. Maksud saya agar saya bisa membaca respon teman-teman kemudian menjawabnya. Karena kalau sekedar saya jawab dengan tulisan, seringkali tidak terungkapkan semua apa yang saya inginkan. Maka saya akan berusaha menjawab lewat video agar ada interaksi kita. Jadi rekan-rekan berkomentar atas video tersebut, lalu saya jawab. Kalau saya buat 15 video secara langsung, terus saya upload tanpa memperdulikan opini, pertanyaan, maupun pendapat rekan-rekan, kalau seperti itu rasanya tidak seperti kuliah sungguhan, tetapi hanya sekedar melihat tutorial. Agar ada interaksi di antara kita, maka saya menunggu video yang awal itu terupload, saya baca komentar rekan-rekan, dan saya respon lewat video selanjutnya. Waktu pembuatan video, saya usahakan 3 hari saya sudah dapat menguploadnya, insya Allah. Semoga tidak ada rintangan-rintangan yang tidak terprediksi. Yang mungkin bisa saya janjikan, jam penguploadannya saja. Kita sepakati aja bahwa premiernya tiap pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah tentang pengerjaan lukisan. Kapan dibuat? Begini rekan-rekan, kuliah kita kan terdiri dari teori dan praktek. Nah, teorinya itu kan 5 pertemuan. Itu rekan-rekan belum membuat karya. Baru pertemuan ke-6 atau praktek pertama, ada 10 praktek, atau pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-15, itu rekan-rekan mulai membuat karya. Nah, berapa durasi waktu pengerjaannya? Begini rekan-rekan, kalau di kampus itu biasanya waktu pengerjaan karya itu 1 pekan 1, seminggu 1. Dalam 1 semester itu ada 16 pertemuan, dan biasanya mahasiswa mengerjakan 12 hingga 14 karya. Nah, kuliah kita yang 15 pertemuan atau 16 pertemuan dengan pembukaan kemarin, berarti kuliah online seni lukis abstrak ini juga berlangsung selama 1 semester. Agar semangat berkesenian kita terus terjaga, kita buat saja pengerjaan 1 karya selama 1 pekan. Jadi begini nanti rekan-rekan, setelah kuliah praktek yang pertama atau pertemuan yang ke-6, itu nanti saya beri waktu, yang pertama ini ya, 2 pekan, 15 hari. Taruhlah video praktek 1 itu tanggal 1. Maka paling telat mengumpulkan karya itu tanggal 15. Nah, nanti praktek yang kedua, meskipun saya ngupload videonya ini 3 hari, itu paling tidak 1 pekan setelah tanggal 15. Berarti tanggal 22. Artinya waktu pengerjaan 1 lukisan itu adalah 1 pekan.
Dan ini bisa, saya yakin rekan-rekan bisa. Nanti saya akan menyampaikan di dalam setiap video waktu pengumpulan karya. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Itu tentang waktu pengerjaan atau waktu pengumpulan karya atau deadline pengumpulan karya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang usia. Ada salah satu rekan kita, yaitu Mas Santoso, berkomentar bahwa putranya yang berusia 9 tahun itu sangat antusias untuk ikut ini. Boleh apa tidak? Boleh, boleh saja. Tidak masalah, kita coba aja nggak apa-apa. Nah, umur berapa minimal bisa ikut? Ya sejauh bisa mengikuti kuliah ini dan memahami apa yang mesti dilakukan, ya boleh ikut. Jadi tidak terbatas usia. Sudah tua renta, sudah sangat sepuh, mau ikut boleh nggak? Boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah tidak memiliki background seni, tidak memiliki pengalaman melukis, merasa tidak bisa melukis, boleh nggak ikut? Ya jawabannya berarti seperti tadi. Sejauh bisa berkarya sesuai dengan materi yang ada di kuliah ini, rekan-rekan tetap bisa mengikuti. Jadi kuliah online seni lukis abstrak Painting Explorer Channel ini tidak dibatasi background pendidikan. Saya menanyakan kemarin tentang pendidikan terakhir di video pembukaan agar saya bisa membayangkan kira-kira ini lukisan ini dibuat oleh seniman yang usianya berapa tahun, konteks keilmuannya seperti apa. Kan menarik, misalnya nanti ada yang dari kedokteran ikut, ada yang dari militer ikut, ada yang dari UIN ikut, ada yang dari teknik sipil ikut. Nah, ketika kita tahu background akademisnya, kan terasa lebih menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah seperangkat alat dan bahan lukis. Seperti yang saya sebutkan, saya akan banyak menggunakan akrilik, tetapi tidak terbatas, teman-teman silakan mau menggunakan cat minyak, mau menggunakan cat air, cat poster, atau yang lain boleh. Saya akan menggunakan kanvas. Nah, teman-teman mau menggunakan kertas juga boleh, panel kayu juga boleh. Itu tentang yang harus dipersiapkan. Dan juga mempersiapkan alatnya, kuas, palet, yang untuk mengaduk cat, atau pisau palet. Boleh, pisau palet yang punya boleh dipakai, yang tidak punya juga tidak harus memakai pisau palet. Tentang pisau palet kita bahas saat praktek saja. Pertanyaan yang lain yang muncul adalah persyaratannya apa? Persyaratannya seperti yang saya sampaikan kemarin, mengikuti 15 kali pertemuan kuliah seni lukis abstrak. 15 itu terdiri dari 5 mata kuliah teori seni lukis abstrak dan 10 praktek seni lukis abstrak. Lalu mengunggah foto karya rekan-rekan ke Instagram dan menandai akun saya, yaitu @denny.painting, dan juga menulis hashtag kuliah seni lukis abstrak dan hashtag Painting Explorer. Selain itu, mengirimkan foto lukisan rekan-rekan ke email saya, yaitu paintingexplorerchannel@gmail.com. Jangan lupa saat mengirimkan foto lukisan disertai data lukisan. Data lukisan itu terdiri dari 1, nama seniman, 2, judul lukisan, terus yang ketiga tahun pembuatan, tentu saja tahun 2020. Nggak usah pakai tanggal bulan, nggak. Lukisan itu hanya tahun, yaitu 2020. Lalu ukuran. Nah, tuliskan ukurannya. Data selanjutnya yang penting yaitu bahan atau material. Material yang digunakan. Material itu meliputi cat dan bidang lukisnya. Misalnya cat air di kertas, atau akrilik di kanvas, atau cat minyak di panel kayu. Misalnya seperti itu. Nah, pada syarat ini ada yang bertanya begini rekan-rekan. Kalau tidak mengunggah di Instagram boleh nggak? Kalau hanya mengirim foto lukisan di email, boleh nggak? Begini, saya berharap rekan-rekan tetap mengunggah foto di Instagram
agar teman-teman bisa saling komentar. Nanti kan kalau menulis hashtag yang sama, kan kita bisa mengecek karya masing-masing. Teman-teman bisa juga saling berinteraksi. Siapa tahu ini akan menjadi komunitas. Siapa tahu teman-teman berpameran bersama dari hasil kuliah ini. Atau teman-teman karena sudah membangun jejaring di Instagram, mau membuat pameran bersama yang berbeda temanya dengan ini. Lebih asik kan, teman-teman bisa membuat jejaring antar pelukis, antar seniman. Jadi saya masih berharap bahwa teman-teman tetap mengunggah di Instagram, menandai akun saya, yaitu @denny.painting, menulis hashtag kuliah seni lukis abstrak dan painting explorer. Nah, nanti silahkan teman-teman saling berinteraksi, saling melihat, saling berkomentar. Tidak apa-apa, saling kritik kalau perlu. Agar terjalin suatu jejaring seniman. Siapa tahu nanti saling mengundang, ayo pameran di kotaku. Gitu. Ini kan seperti mahasiswa di kampus, saling ngumpul, saling nongkrong di angkringan, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, bikin pameran bersama, bikin pameran angkatan. Nah, siapa tahu teman-teman dengan ngobrol di Instagram pengen membuat pameran, entah di mana misalnya, itu kan bisa membuat CV pameran. Itu tentang syarat mengikuti kuliah ini. Terus ada pertanyaan juga. Nah, ini saya agak susah menjawabnya. Boleh tidak digital painting mengikuti program ini? Terus terang saya merasa tidak enak jika saya menolak. Dan saya termasuk menyukai digital painting. Tetapi saya tidak ahli. Saya tidak expert di digital painting. Nah, materi kuliah seni lukis abstrak ini, kita akan mempraktekkan beberapa teknik yang tidak sekedar mengkomposisi warna, tetapi juga mempelajari teknik-teknik tertentu. Contoh misalnya, nanti kita menggunakan kolase atau tempelan. Juga menggunakan texture atau tekstur atau nilai raba. Jadi kanvasnya atau kertasnya itu nanti kita tempeli, misalnya tempeli dengan pasir, tempeli kayu, tempeli kertas. Nanti coba kita eksplorasi. Nah, bagaimana kalau digital painting? Kalau materi awal misalnya komposisi warna panas atau warna dingin, saya masih bisa membayangkan itu kalau digital painting menggunakan itu. Tetapi kalau sudah ada tekstur, ada kolase, ada cipratan, itu bagaimana? Nah, itu saya nggak expert di dalam digital painting. Maka untuk program ini kita fokus dulu pada manual painting. Tetapi sekali lagi saya tetap salut dengan teman-teman yang membuat lukisan digital. Dan saya tidak bisa. Pernah sih coba-coba, itu pun hanya di HP, di Android, dan saya upload juga di Painting Explorer channel. Tapi hasilnya ya kelihatan kalau tidak ahli. Untuk itu program ini kita buat manual saja ya rekan-rekan. Nah, ada juga yang bertanya tentang sertifikat. Menyampaikan di DM Instagram itu begini, Pak Denny, saya sudah mengikuti video yang pembukaan, maksudnya sudah subscribe. Nah, sertifikatnya dapat diperoleh di mana? Nah, ini begini rekan-rekan. Sebenarnya sertifikat ini itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Sertifikat itu lebih sebagai tanda kasih aja lah. Sebagai tanda kasih antara Painting Explorer Channel dengan rekan-rekan. Sertifikat ini akan diperoleh ketika rekan-rekan sudah mengerjakan 10 karya lukisan abstrak dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, selain sertifikat, nanti saya juga coba membuat transkrip nilai. Ada yang berseloroh, ini guyon tapi. Ada yang komen tapi guyon. Apakah sertifikatnya diakui dikti? Saya jawab, jelas tidak. Bahkan sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Yang paling penting adalah interaksi kita di dalam kuliah ini. Teman-teman membuat 10 lukisan, nanti setelah dikirim, saya coba tanggapi, saya coba respon. Nah, itu saya pikir yang lebih penting dari giveaway ini. Itu tentang sertifikat. Pertanyaan terakhir yang masuk setelah premier pembukaan. Oh ya, saat premier, saya berusaha merespon live chat. Tetapi
Karena waktu saya ngetik itu tidak bisa cepat. Mohon maaf jika tidak semua rekan-rekan sempat saya sapa. Mohon maaf. Perlu juga saya sampaikan di dalam kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terus terang awalnya saya ragu untuk program ini, ragu apakah ada yang bersedia ikut atau tidak gitu. Tapi sudah saya coba aja. Alhamdulillah respon teman-teman juga bagus, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan semoga program ini bermanfaat.